Halo, selamat datang di AS edisi CPNS TIO. Kali ini kita bahas lagi latihan soal sinonim ya, tapi ini di paket 2-nya. Nah, di video sebelumnya kita sudah menjelaskan paket 1 latihan soal sinonim. Ini adalah tampilan awal dari soal yang berada di website Lembaga Pendidikan Permata Bunda. Jadi untuk membuka ke link ini, kalian bisa klik di description box. Jadi saya sudah share linknya di situ ya. Silahkan diklik, silahkan dicoba terlebih dahulu, silahkan di pause dulu video ini dan kalian bisa kerjakan. Nah, jika mengalami hambatan atau pengen tahu jawabannya, silahkan kembali ke video ini dan klik play. Oke? Nah, di sinonim ini juga kita masih bahas tentang pengerjaan soal menggunakan permainan teka-teki silang. Jadi kalau misalnya kita itu di CPNS sebenarnya memang tidak menggunakan teka-teki silang ya, tapi menggunakan soal pilihan ganda. Hanya untuk membuat sesuatu yang menarik, sesuatu yang berbeda dari biasanya, kita coba belajar dengan suatu permainan yang harapannya bisa lebih meresap ke dalam ingatan kita, ada suatu pengalaman berkesan dari mencobanya atau setidaknya menghilangkan bosan ya, mengingat-ingat lagi masa-masa dulu di saat TTS itu lagi booming, yang dimana dulu saya juga sering beli buku TTS, lupa ya harganya berapa dulu itu, yang pasti masih murah lah, di bawah 5.000 lah, yang ada gambar-gambar artis, terus ada soal-soalnya, terus dikerjakan masih pakai pensil atau pakai pulpen, zaman dulu itu ya. Nah kalau sekarang kita sudah update, sudah bisa menggunakan website, sudah bisa menggunakan aplikasi di Play Store dan lain sebagainya, atau di iOS ya. Jadi memang dunia itu semakin berkembang, tapi tidak ada salahnya kita mencoba hal-hal yang pernah kita lakukan di masa lampau tapi dengan update terbarunya. Oke, jadi ini Lembaga Pendidikan Permata Bunda sudah menyediakan soal-soal dengan menggunakan teka-teki silang. Kita coba dulu ya, membaca petunjuk pengisian TTS-nya. Yang pertama, klik nomor pada kotak yang tersedia. Yang kedua, setelah diklik akan muncul kata yang perlu dicari sinonimnya. Dan yang ketiga, silahkan diisi kotaknya sesuai kata yang tepat. Jadi kita tentukan nih sinonimnya apa ya. Terus yang keempat, jawaban salah ketika kata yang dimasukkan menjadi warna merah. Nah, jika kita jawab salah nih, warna merah, berarti kita perlu cari kata yang lain. Oke. Kemudian jawaban benar ketika kata yang dimasukkan menjadi warna hijau. Nah, jika kalian instingnya kuat, atau feelingnya kuat, atau ingatannya kuat, atau tahu jawabannya, kalian tulis katanya warna hijau, berarti benar. Berarti kita bisa coba nomor lain ya. Nah, yang terakhir pada bagian bawah TTS juga dicantumkan kata-kata yang perlu dicari secara vertikal dan horizontal. Jadi vertikal itu yang menurun, horizontal itu yang mendatar. Jadi kita lihat ya, di bawah itu ternyata sudah ada nih. Menurun yang pertama friksi, yang kedua pionir, dan lain sebagainya ya, bisa dilihat. Oke, tapi daripada kita naik turunkan kursor untuk melihat soal terus menjawabnya, lebih baik kita langsung aja nih seperti keterangan nomor 1 ya, klik di bagian soal, misalnya bagian ini. Nah, pionir. Tapi kalau misalnya yang ini kan jelasnya friksi itu langsung ke bawah, tapi gimana sih kalau kasusnya ada yang mendatar sama vertikal? Kalau yang mendatar ini pionir yang mendatar atau yang menurun ya, gitu ya, mendatar atau yang menurun. Nah, kita coba aja klik di bagian menurun. Oh, berarti pionir itu yang menurun. Yang mendatar apa dong? Epilog. Nah, jadi epilog sebenarnya dimulai dari sini ya. Cuman karena dia ini kan ada tanda panah kecil nih, kalau kalian perhatikan, berarti dia ke arah kanan. Maksudnya ke kanan itu epilog. Nah, kalau misalnya ke atas, aduh, kenapa ini ada kelihatan kecil dikit nih. Ke arah bawah dia nih ya, panahnya, berarti dia pionir seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita coba dari friksi. Friksi itu artinya bentrok ya, perpecahan. Jadi bentrok. Maaf, saya mau tulis bentrok. Oke, misalnya nih saya mau salah nih, saya tulis aja bentrol. Ah, ternyata jadi warna merah. Kenapa? Karena bukan bentrol, harusnya bentrok. Harusnya di sini ada K. Tuh, jadi bentrok yang benar. Selanjutnya kita coba ke epilog. Nah, di epilog ini
Kalau misalnya kalian ingin tahu nih apa sih arti dari epilog, kalian ingin tahu makna yang berdasarkan KBBI itu gimana, kalian bisa ya buka di bagian misalnya kalian belum tahu nih gimana mau cari KBBI, kalian bisa search dengan menggunakan Mozilla atau menggunakan Google Chrome, terus kalian tinggal searching aja di ini KBBI ya. KBBI itu kan akan banyak muncul ya, ada KBBI daring, KBBI online, KBBI.id. Nah, kalian bisa buka misalnya di KBBI daring. Bisa kalian buka KBBI daring, itu kan akan muncul nih ada tulisan yang kbbi.kemdikbud.go.id. Artinya ini adalah KBBI yang resmi dikeluarkan oleh Kemdikbud. Ya, kalian klik pencarian. Oke, langsung akan muncul selamat datang di KBBI daring. Nah, kita tinggal cari aja kata yang ingin kita pelajari ya. Misalnya epilog. Apa sih epilog itu? Oh, epilog itu adalah bagian penutup pada karya sastra atau pidato singkat atau peristiwa terakhir. Nah, kita bisa lihat yang awal ya, penutup. Apakah penutup ini cocok kalau kita masukin ke dalam TTS kita? Coba penutup. Nah, ternyata hijau, berarti makna yang dimaksud adalah penutup. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika kalian nanti mengerjakan soal CPNS ya. Soal CPNS mungkin kata penutup itu tidak muncul di dalam pilihan ganda. Bisa saja muncul itu adalah peristiwa terakhir atau pidato singkat pada akhir, atau misalnya akhir kata atau pidato singkat. Nah, itu bisa juga menjadi sinonimnya. Jadi tidak harus satu yang kita ingat, jadi setidaknya kita sudah membaca, oh epilog itu adalah bagian penutup, bisa juga diartikan sebagai peristiwa terakhir atau pidato singkat pada akhir drama atau akhir acara gitu kan. Nah, jadi memang dengan belajar ini kita sambil membuka wawasan. Kita membuka wawasan maksudnya apa. Oke, sekarang kita ke yang menurun ya. Menurun ini kan bukan epilog ya, di sini apa? Pionir. Nah, apa sih itu pionir? Kalau misalnya kita mau cek lagi ke KBBI, oke, kita klik pionir. Pionir, penganjur, pelopor, perintis, pembuka. Oke, pelopor. Misalnya kita mau cek ya, pelopor benar nggak? Ini kan ada P ya di sini. Pelopor. Oh, ternyata kurang. Yang diminta di sini tuh ada satu huruf lagi nih. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harusnya ada 8 ya. Berarti kita ganti, tinggal dihapus aja. Oke, tadi kan selain pelopor ada perintis. Nah, kita ketik perintis. Nah, benarnya hijau. Jadi yang dimaksud di sini inginnya itu perintis. Kalau misalnya kalian mengerjakan soal ini udah tahu jawabannya, udah pernah mempelajarinya, ingat gitu, langsung aja jawab. Tapi kalau misalnya kalian yang belum tahu, silahkan sambil buka KBBI, karena kan ini tidak menggunakan waktu dan kita masih belajar, kita sama-sama mempersiapkan CPNS. Sebenarnya saya juga sedang mempersiapkan juga gitu kan. Walaupun saya pernah mempunyai pengalaman itu mengerjakan soal TPA, tes potensi akademik, itu juga ada soal sinonim, antonim, analogi. Nah, saya juga lemah di situ. Jadi memang sambil menyusun soal, sambil membahas soal, sambil belajar. Jadi kita sama-sama belajar dan semoga kita sama-sama lulus CPNS tahun ini. Amin ya. Nah, sekarang kita lihat ke stagnan. Di sini stagnan itu ke arah ya enggak ada menurun ya kayaknya nih, sebentar. Ya, enggak ada menurun, ini mendatar. Stagnan itu artinya macet. Mungkin ada sinonim yang lain ya, entah macet, entah mungkin berhenti atau apa, takut salah nih ya. Jadi kita cek aja deh. Stagnan itu apa sih selain berhenti? Selain macet, maaf. Terhenti ya, betul ya. Jadi stagnan itu bisa berhenti, berarti macet. Berarti benar ya, macet. Nah, lanjut lagi nih. Terserah sih, saya mau coba ngambil yang menurun ini. Infiltrasi. Infiltrasi itu artinya, kalau mau cek di KBBI silakan ya. Jadi saya hanya memberikan beberapa contoh. Untuk ekspor secara mendalam, untuk ekspor lebihnya silakan kalian coba buka langsung di KBBI daring
atau langsung klik di kbbi.kemdikbud.go.id. Nah, infiltrasi ini maksudnya adalah penyusupan. Oke, saya langsung ke jawabannya. Kalau yang ini awan, bukan awan, ketutup tuh tadi ya, harusnya awam. Awam itu bisa dikatakan sebagai halayak. Oke, jadi ini halayak. Ini kita udah punya A, di sini udah punya A. Ini apa ya kira-kira ya? DKD, dasawarsa. Jadi DKD itu adalah dasawarsa. Nah, di bagian yang menurun ini bisa kita coba cari obsesi. Saya ini berobsesi jadi miliarder. Obsesi. Nah, kalau dalam bahasa lainnya apa ya obsesi ini? Ternyata gandrung. Nah, saya sih jujur aja ya, sebenarnya obsesi ini juga jarang sekali saya menggunakan kata gandrung. Coba kita cek di KBBI ya, gandrung. Apa sih itu gandrung? Nah, saya juga agak asing ya dengan kata gandrung. Sangat rindu, tergila-gila karena asmara, sangat ingin mendambakanmu. Sama dengan kayak obsesi kan, inginan yang kuat, berarti sangat ingin. Jadi ya gandrung itu bisa sama-sama dimaknakan dengan obsesi. Saya menggandrungi dia. Ya bisa jadi ya. Saya juga pernah sih kalau kayak seperti kalau nonton film ya, FTV gitu. Saya itu menggandrungi dia. Berarti saya terobsesi sama dia ya bahasanya. Oke. Saya baru ingat. Saya pernah menonton FTV menggunakan kata gandrung. Tapi diimbuhin dengan menggantungi. Oke, kita lanjut aja deh. Jadi ngomong FTV ya. Oke, jemawa. Jemawa itu mungkin juga jarang ya digunakan ya, tapi sebenarnya tuh sombong. Atau kalau sombong nggak cukup ya, sombong nggak cukup. Kata lainnya angkuh. Oke, jadi angkuh. Jadi kalau misalnya di jemawa ternyata kalau angkuh nggak cukup atau angkuh tidak ada jadian ganda ya bisa dibilang sombong. Jadi bahasa dengan sombong. Oke, next. Jangan jadi orang sombong. Kita harus jadi orang yang tidak sombong. Atau sinonim tidak sombong adalah rendah hati, tapi jangan rendah diri. Oke? Agresi. Kalau agresi ini di otak saya mikirnya pasti agresi militer. Oke, mungkin kalau agresi militer akan larinya ke serangan. Kita cek. Oke, benar ya. Agresi itu adalah serangan. Lanjut lagi kita ke yang mendatar ini, selaras. Selaras itu bisa seimbang, bisa apa lagi ya? Kalau seimbang kayaknya kepanjangan ya. Seimbang nggak cukup. Atau selaras itu harmoni. Atau kalau misalnya harmoni apa, musik piano, harmoni apa, aduh kalau saya salah maafkan. Tapi yang selaras itu bisa dimaknain sama dengan harmoni. Ini yang tegak ini cuma 4 kata, residu nih. Residu ini kalau misalnya anak-anak kimia nih pasti udah bisa jawab nih apa residu, ataupun biologi mungkin masih ada kaitannya ya. MTK juga masih ada misalnya residu dari apa gitu kan. Sisa. Kalau maaf, ini kok kalian salah ngetik nih seperti saya nih yang awalnya ini udah bener, karena salah ketik yang harus ini I, saya tulis S jadi merah juga ya. Jadi harusnya SISA. Ini kenapa tidak mau berubah dia? Oke, SISA. Oke, sorry ini keyboard laptopnya agak-agak error. Macet. Apa tadi macet? Kita gunakan maksudnya agak-agak stagnan dia, stagnan. Oke, sekarang petuah. Petuah ini sering nih kita dengar nih. Petuah nenek kita itu bilang kalau pas hujan jangan keluar. Tapi sekarang faktanya banyak, bukan hanya sekarang ya, tapi dulu saya juga kalau hujan ya sukanya keluar, seru aja gitu kan, hujan-hujanan bareng teman, lari-larian, apalagi kalau hujannya lebat, itu wow, keren untuk main. Oke, jadi ingat masa kecil ya, masa kecil saya bahagia, sering-sering manjat. Oke, lanjut. Maaf ya, petuah berarti petuah itu petuah nenek, nasihat ya, nasihat nenek.
nasihat. Ya yang kita pokoknya kalau kita mengerjakan soal sinonim itu ya usahakan kayak kita membayangkannya dalam kehidupan sehari-hari itu orang sekitar kita pernah ngomong ini sebagai apa sih maksudnya di apa yang namanya ya cocok-cocoklogi lah, cocoklogi. Nah, siapa tahu cocoklogi kita ini bermanfaat dalam mengerjakan soal CPNS. Jadi bukan hanya sekedar cocoklogi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke, sekarang cuek. Cuek itu bahasanya apatis, ya bisa apatis, bisa yang lainnya juga. Untuk lengkapnya bisa cek di KBBI dari. Oke, sekarang yang bawah nih apa sih kalau nama dibuka? Oke, ini etika. Etika itu tidak ada etika. Kamu ini tidak beradab. Oke, berarti kan biasa kita dengar tidak beretika, tidak beradab. Oke, berarti coba aja deh adab. Benar ya, benar. Jadi bisa tuh kita memang kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Asusila, tindakan asusila. Asusila. Oke, ini saya juga jarang sih mendengar orang mengatakan durjana ya, tapi memang durjana itu sama juga dengan asusila. Lebih tepatnya mari kita cek di sini daripada salah. Durjana, jahat, kejahatan, penjahat. Nah, asusila itu kan tindakan asusila itu kan juga berhubungan dengan sesuatu yang jahat ya. Jadi dia bersinonim karena maknanya mirip. Sekarang ke mendatar ini waduk. Waduk itu bendungan ya. Bendungan. Bendungan. Oke. Udah itu bendungan, nah ini kayaknya terakhir deh ya. Tua. Aduh, tua. Tua itu dari U. Dan biasa kita bilang ya udah uzur. Uzur ya. Oke. Oh maaf, ternyata ini salah nih tadi. Harusnya saya ketiknya dari atas. Ini bendungan. Bendungan udah benar. Sekarang kita jawab tadi U. Ini Z. Ini U. Ini R. Uzur. Oke, benar ya. Jadi kita udah menjawab semua belum nih? Cek dulu. Oke, udah semua. Udah 20 kata yang udah kita jawab. Dan semuanya sudah hijau, green. Jadi udah tepat. Nah, jadi gimana? Udah bisa menambah lah ya pemahamannya. Nah, kalau misalnya seperti saya sarankan juga di video sebelumnya, kalau kalian mengerjakan soal ini udah selesai, terus kalian mau cek apakah kalian sudah bisa memahaminya atau mengingatnya, coba lagi di beberapa hari setelahnya. Bisa juga kalian coba di H+7, misalnya kalian kerjakan hari Senin. Nah, hari Minggu depannya kalian coba lagi nih jawab soal ini. Kalau misalnya kalian udah bisa jawabnya dengan cepat dan sudah tepat, berarti kalian sudah bisa menghafal 20 sinonim, 20 kata dan sinonimnya dengan baik. Seperti itu. Jadi sekian video kali ini. Jika kalian suka video ini dan bermanfaat buat kalian, klik tombol like. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat dan bisa untuk mengupgrade ilmu kalian ingin mengetahui updatean terbaru dari video ini, silahkan klik tombol subscribe. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.